adalah pengharaman khamr. Kita lihat ya. Sama dengan riba sebelumnya case-nya, ini juga ada dalam 3 tahap. Yang pertama tahap khamr ada manfaatnya, yang kedua nggak boleh sholat kalau lagi mabuk, yang ketiga hukum finalnya haram. Nah, mari kita lihat. Ini fase yang pertama. Kita lihat ya. Di surat Al-Baqarah ayat 219. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afw kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakan, yang pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya, dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakan, yang lebih dari keperluan. Al-afu itu artinya yang lebih ya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir. Ini ayat Al-Baqarah 219. Ini menarik. Tentang khamr, ya ada manfaatnya, ada dosanya. Tapi dosanya lebih besar. Nah ini mulai orang mikir. Ada manfaatnya ya? Ada dosanya ya? Tapi dosanya lebih gede. Oh berarti saya sebaiknya nggak melakukan. Tapi bolehlah gitu. Awalnya ya. Nah ketika ini sudah terjadi, maka eskalasinya dinaikkan. Surat An-Nisa 43. Ya, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ Innallaha kana 'afuwan ghafura. Wahai orang beriman, jangan kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang musafir atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka tayamumlah dengan tanah yang baik, suci, sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi ini kedua eskalasinya naik. Jangan mabuk kalau mau sholat. Artinya kalau sholat maghribnya katakanlah jam 6 ya siap-siap, jam 5 jangan mabuk. Kalau mau mabuk sebelum itu gitu. Nanti boleh mabuk lagi setelah Isya, karena kalau habis maghrib mepet banget. Gitu. Ini awal di tahap kedua. Jadi orang mulai terbiasa, sehari dia kontrol tuh. Kalau mau mabuk harus di jam sekian, nggak bisa sembarangan. Ketika ini sudah terjadi, hukum finalnya turun. Di Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Udah final. Di Madinah ketika ayat ini turun, itu para sahabat mengatakan intahaina ya Rab, intahaina ya Rab. Dan kemudian bergelimpangan itu
di tanah-tanah di Madinah luar biasa, bergelimpangan dan banjir karena mereka menumpahkan khamr-khamr yang tadinya ada kalau bahasa kita sekarang di kulkas-kulkas mereka. Dikeluarkan semuanya. Nah, ini tahapannya. Nah, sekarang kita membayangkan, oh gitu ya. Jadi ternyata tidak satu kali. Karena kalau seandainya khamr itu langsung diharamkan ketika diturunkan, itu ada kemungkinan terjadi resistensi ya. Karena mereka belum siap. Nah, karena secara kultur memang itu berat ya, karena sudah sehari-hari. Ya, kayak hari ini mungkin sebagian orang ada yang tidak menerima ketika ada fatwa haramnya rokok ya. Mohon maaf dengan terjadi perbedaan itu, karena itu sudah begitu luar biasa mendarah daging bagi sebagian orang. Tetapi pada faktanya sebenarnya itu bisa diterapi ya. Ya sama halnya kalau yang sudah mutafak diharamkan ya tentang zat adiktif dan narkotika. Nah, ini terkait dengan banyak ya hukum final, tetapi kemudian pada tahapan melepaskan ketergantungan seseorang itu juga ada tahapannya, sekalipun hukum finalnya sudah ada.